Ya, wassailu minal mas'alati. Wassailu itu kalau diartikan peminta, ya. Peminta minal mas'alati dari permintaannya itu nggak akan pernah puas. Begitu ya. Jadi orang yang suka minta-minta ya senangnya minta-minta terus, begitu. Ya, kemudian di sini ada hadisnya. Oke. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Oke, ruwiya ini fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya, kalimat di depannya ya. Nah, mana kalimat di depannya? Annahu, anaknya adalah akhwatnya ina, hunya domir mutasil sebagai isim anna. Oke. Sallallahu alaihi wasallam, ini kalimat i'tiradiyah, qala fi'il madi fa'ilnya huwa. Sebagai khobar anna. Karena yang jadi khobar anna adalah qala, maka butuh maf'ulul qauli. Begitu kan ya? Nah, di sini ada man fataha. Nah, bentar ini, mentok ini. Nah, bentar dulu. Nah, kita naikin dulu. Mentok. Man fataha. Nah, ini mannya adalah isim syarat. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Fataha fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Baba dibaca bapak adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Wa huwa mudhaf, maka depannya dibaca mudhaf ilaih. Ya, yaitu mas'alatin, diputus. Kenapa diputus? Karena depannya ketemu fi'il fataha. Nah, gitu ya. Jadi man fataha, mannya isim syarat sebagai mubtada, fataha fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Sebagai fi'il syarat, baba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Mas'alatin mudhaf ilaih yang dicairkan dengan kasroh yang bertanwin. Fataha fi'il madi, fa'ilnya Allahu. Nah ini. Jadi fataha fi'il madi, Allahu fa'il yang dirofakkan dengan domah. Laknya huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur. Nah, maka depannya dibaca baba. Nah, ini baba ini adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Wa huwa mudhaf, fakrin mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Fi-nya huruf cer, kemudian ad-dunya majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Wal akhirati, ya. Wawanya atop al akhirati maktuf dari matuf alaihnya ad-dunya. Nah, begitu ya. Jadi kalau diartikan, ini mentok bentar nih. Ini mentok terus. Coba saya masukin dulu ininya. Nah, biar nggak mentok. Nah, lanjut ya. Jadi kalau diartikan, kalau dibaca, fatahallahu lahu baba fakrin fid dunya wal akhirati, ini adalah jawab syarat ya, dari man. Berarti ini satu kalimat ya. Barang siapa fataha, dia membuka baba mas'alatin, pintu permintaan. Oh, jadi dibuka pintu permintaannya. Jadi suka minta-minta gitu ya. Fatahallahu lahu. Niscaya Allah pasti. Nah, kenapa pasti? Karena fataha fi'il madi, bentuk lampau. Niscaya Allah pasti membukakan lahu baginya baba fakrin, pintu kemiskinan, pintu kefakiran. Ya, apa ini? Yan, man itu jertad. Kalau min baru huruf cer, Mas Yan ya. Tapi kalau dibaca man, ini adalah isim ya. Isim syarat kalau di awal gitu Yan ya. Isim syarat kalau di awal dia menjadi mubtada.
Nah, kalau dibacanya min baru huruf jar. Oke. Ya. Jadi barang siapa dia membuka pintu permintaan, nah, suka minta-minta. Nah, begitu kan ya. Fatahallahu lahu baba fakrin fid dunya wal akhirati. Nah, begitu. Jadi barang siapa dia membuka pintu permintaan, artinya pintu permintaan itu suka minta-minta. Begitu ya. Oke, Khazinatul Asror. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, sehat Ustaz, nyimak ini. Monggo. Pak Dodi Rohimin, pul. Pak, khobar dari man isim syarat yang mana? Nah, kalau khobarnya itu otomatis, Pak. Otomatis fiil syarat dan jawab syaratnya. Itu sebagai khobar dari man. Gitu ya, Pak ya. Jadi kalau man isim syarat ini sebagai mubtada, maka khobarnya otomatis fiil syarat dan jawab syaratnya. Mana fiil syaratnya? Fataha. Mana jawab syaratnya? Fataha juga yang ini ya. Ini fiil syarat dan jawab syaratnya itu sebagai khobar dari man. Begitu ya Pak ya. Oke Pak Dery saja. Oke. Oke lanjut ya. Oke nih, semua nih ngaji setiap waktu apa tad? Ngajinya Senin sampai Jumat insya Allah ya. Senin sampai Jumat gitu. Hans, Baba Fakrin kenapa dibilang idofah? Padahal Fakrin tidak ada alnya. Oh, ya, makanya pakai tanwin Pak. Ya, ya nggak pakai al berarti pakai tanwin. Berarti maknanya tuh kefakirannya itu luas Pak. Kalau al-fakri, maka fakir itu, miskin itu, jadi sudah tertentu. Tapi kalau fakrin ini masih nakiroh. Ya, masih nakiroh, jadi masih luas. Jenis kefakirannya begitu. Ya, gitu. Emodesain, kitab apa ya? Kitabnya Nasoihul Ibad. Jamnya 6:15 ya. Oke, Terusin dulu ya. Oke, terusin dulu. Nah, jadi barang siapa dia membuka pintu permintaan, niscaya Allah pasti membukakan baginya pintu kefakiran, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, ya kuncinya di dunia ya. Kalau di dunianya disempitkan, di akhirat pun disempitkan. Begitu. Kalau di dunia dibukakan, di akhirat pun dibukakan. Begitu ya. Karena akhirat itu buah amal dari dunia. Begitu ya. Nah itu makanya jangan sekali-kali nih buka pintu permintaan. Ya nanti Allah buka juga pintu kefakiran. Maknanya apa? Jangan suka minta-minta. Nah itu maksudnya. Ketika seseorang membuka, maka Allah pun membuka kefakirannya. Ya. Jadi bawaannya kurang dan kurang terus. Nah begitu ya. Tuh, makanya seorang istri pun nggak boleh minta-minta ke suami. Ya, doakan agar suaminya mengerti. Nah itu titik gitu. Setuju nggak? Kayaknya para istri nggak setuju nih. Ya. Coba deh komentar. Seorang istri pun nggak boleh minta-minta ke suami. Ya, nanti membuka pintu kefakiran. Oke, Mami Caca, terima kasih. Subhanallah. Tuh, time is for setuju, tuh kan. Ya, oke, Mami Caca, terima kasih. Semoga barokah. Oke. Ella Badri, assalamualaikum. Pak Haji Muhammad, assalamualaikum. Kalau anak minta ke orang tua, iya. Jadi orang tuanya yang mengerti begitu. Orang tuanya yang mengerti.
Mama Lintang juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Ayu Musrifah kadang-kadang doa, kadang-kadang minta ya. Lanjut Pak Ustadz. Oke. Gitu ya. Jadi istri yang baik tidak pernah meminta. Gitu. Doakan agar suaminya mengerti. Jadi tanpa dipinta, mengerti. Itulah suami teladan. Suami yang penuh perhatian kepada istrinya. Itu, maka istri menjadi terhormat. Kalau istri nggak minta-minta suami, apa suami bisa tahu kebutuhan istri? Nah itu dia. Istrinya tugasnya mendoakan agar suaminya mengerti. Dan suaminya menjadi suami yang pengertian. Oke, Mami Caca, terima kasih. Begitu. Pak Tab, seorang istri tidak boleh minta pada suami kecuali minta. Aduh, Pak Tab nggak saya bacain ah. Gitu. Bu Maizaro, Cirebon hadir, alhamdulillah. Oke, berkat teko, bukannya doa itu minta. Berkat teko, ya gitu. Yo, nyambung nggak? Yo, jadi asli sebetulnya nggak boleh minta. Ya, maka doakan agar suaminya mengerti. Nah, gimana kalau tidak mengerti? Nasib diberi suami yang tidak pengertian, itu harus sabar. Ya, Pak Mukhli, assalamualaikum. Oke, harus sabar. Karena sabar itulah jalan untuk menempuh, memperoleh segala sesuatu yang diinginkan. Itu rumusnya. Ayo, cocok nggak? Cocok nggak? Ayo. Antum buka pesantren di mana? Mahadnya? Oh iya, belum Pak. Siapa ini Pak? Siapa ini yang nanya? Tulisannya kecil Pak, jadi nggak kelihatan. Ju, apa tadi Ju? Lanjut Yai, siap. Begitu ya. Pas banget sekali Pak Yai, Masya Allah, dari saja. Time is cocok banget Ustadz. Ya, emang begitu. Bagi suami cocok, Pak Bahrudin tuh. Bagi istri nggak cocok. Nggak gitu, pasti cocok Pak. Islam tuh nggak ngajarkan tidak adil. 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 Kenapa kita merasa nggak adil? Karena yang di depan adalah hawa nafsunya. Tapi kalau yang di depannya itu adalah wahyu, maka akan selalu cocok. Kalau meminta hak gimana Ustadz? Iya itu. Pak Haji Mamat, minta nggak boleh, berdoa boleh. Ya, ya, gitu. Jadi doakan agar hak-haknya terpenuhi. Begitu. Meminta itu tangan di bawah. Boleh, tetapi tidak terhormat. Gitu. Jadilah orang yang tangan di atas. Itu terhormat. Begitu. Kalau masih di bawah, boleh, tapi kedudukannya tidak terhormat. Rosmat Rabu, kalau istri minta yang perlu, yang wajar, tapi tidak yang berlebihan. Ya itu tadi Pak. Kita sebagai suami harus mengerti kebutuhan istri. Itulah suami yang teladan. Suami yang baik. Begitu. Ya, setuju nggak? Berdoa yang keras agar didengar dengan suami. Well, berdoanya nggak usah pakai bahasa kita. Nggak usah. Robbi habli minas solihin. Itu cukup. Nih, para istri cukup doanya itu. Robbi habli minas solihin. Itu. Jadikan suaminya yang soleh. Suami soleh itu pengertian. Gitu. Rosyada, assalamualaikum. Bu Khotimah, setuju Pak Ustadz. Bu Maisaro, kalau kita minta sama Allah gimana ya? Mintanya itu doa. Berdoa. Karena berdoa itu untuk menunjukkan ya, bukan menunjukkan, untuk memohon keberkahan. Udah. Doa itu untuk mendorong keberkahan. Keberkahan itu apa? Ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan. Itu. Tambahnya kebaikan. Cukup kita doa Rabbi habli minas solihin.
maka suaminya akan dijadikan suami yang pengertian, dijadikan seorang ayah yang pengertian. Begitu juga sebaliknya. Seorang suami pun nggak usah minta sama istri. Kalau malam Jumat nggak usah minta, nanti istrimu mengerti. Setuju nggak? Katanya kalau istri minta jatah malam dulu, pahalanya lebih. Nah itu udah dibalas sama Mbah Sam. Nah, Pak Eko mintanya pakai mata tanpa berkata, boleh ya? Itu isyarat juga Pak. Pak Eko masih itu. MH puyeng Ustaz. Kenapa puyeng? Teh Mimin lanjut ya. Oh, kenapa? Ini penjelasannya Teh. Rasyada setuju Pak Ustaz. Ya, Musafa kok Ustaz, bagaimana hukumnya ngemis online di TikTok loh? Siapa yang ngemis online di TikTok? Pengen tahu siapa? Coba jelaskan. Siapa? Bu Khotimah, oke. Apapun gitu, ketika kita minta-minta, berarti posisi kita tangan di bawah. Itu tidak terhormat. Mendingan doakan, Robbi habli minas solihin, agar semuanya menjadi pengertian. Begitu. Nah, lalu kenapa terjadi meminta? Ya, maka dia memposisikan diri ada di bawah. Ya, itu. Nah, kita bertahan. Sabar itu adalah alat untuk meraih yang diinginkan. Itu. Kita dianjurkan untuk bersabar. Diperintahkan untuk bersabar. Isbiru ma'ahu sa'atan. Gitu. Kalian bersabarlah dengan ketetapannya. Sa'atan. Cuman sesaat. Sesaat ini yang kita belum paham. Jadi yang dimaksud sesaat adalah seumurmu hidup di dunia. Itu sesaat. Karena kehidupanmu nanti di alam lain selain alam dunia itu lebih lama dibanding dengan di dunia. Maka ketika tidak terjadi kecocokan, bertahan. Maunya diberi tapi tidak diberi, bertahan. Begitu, doakan agar dia menjadi mengerti. Nah itu. Ya. Jangan jadikan diri kita fuqara. Ya. Jadikan diri kita adalah orang yang kaya, yang mampu memberi, bukan meminta. Begitu. Nyambung kan? Oke. Oke. Umu Ihsan, Masya Allah. Oke. Trisumono. Oh, Pak Trisumono gitu ya Pak. Bekasi hadir, alhamdulillah. Mas Yanto juga kelihatan, alhamdulillah hadir Mas. Kirain tidak hadir Mas. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nanti coba kita lihat di Fathur Rabbani ya sebagai referensinya. Oke, Pak Bahrudin, terima kasih. Oke. Rifki, lanjut ya, siap. Nanti kita ambil referensi di Fathur Rabbani ya. Bahwa kita itu jangan jadi yang di bawah. Jangan jadi peminta, tetapi jadi pemberi. Itu. Lanjutannya. Tuh. Waman fataha baba. Sama kedudukan kalimatnya. Manya adalah isim syarat. Ketika di awal menjadi mubtada. Fataha fi'il madi. Fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Baba maf'ul bih. Yang dinasabkan dengan fathah. Wahuwa mudof. Maka depannya dibaca mudof ilaih. Atiyatin. Ya, atiyatin mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Ibtigha'a. Nah, ini namanya maf'ul li ajlih. Alasan fi'il. Nah, itu namanya maf'ul li ajlih. Makanya dibaca nasab. Ibtigha'a yang apa? Ibtigha'a maf'ul li ajlih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf wajhin. Oh, wajhillahi. Wajhi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasro. Ta'ala
fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tiradiyah. Ya. Ini baru fi'il syarat. Ya. Artinya, dan barang siapa dia membuka pintu pemberian. Nah ini. Barang siapa dia membuka pintu pemberian. Ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Karena mencari ridho Allah Ta'ala. Nah baru muncul jawab syaratnya. A'tahullahu khairad dunya wal akhirati. Nah ini. Ya. A'ta. Ini fi'il madi. Hu-nya dhamir muttasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Khaira maf'ul bi kedua yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Ad-dunya mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Wawanya atop al-akhirati maktuf dari maktuf alainya ad-dunya. A'tahullahu khairad dunya wal akhirati, ini sebagai jawab syarat. Oh, gitu. Jadi apa kalau diartikan niscaya Allah pasti memberi kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Oh, itu. Rosyada, ya Allah Pak Ustadz, kok saya dulu di pondok kalau pelajaran itu paling sulit masuk ke otak saya. Oh gitu. Sekarang bagaimana Mbak Rosyada? Ya. Gitu. Paham ya? Jadi ini jawab syaratnya. Apa fi'il syaratnya tadi? Nah ini. Barang siapa dia membuka pintu pemberian karena mencari ridho Allah Ta'ala. Nah, ingat di sini ada alasan perbuatannya. Ada maf'ul li ajlihnya. Kalau kita pengen mendapatkan a'tahullahu khairad dunya wal akhirah. Jadi ininya harus diingat ini. Ini. Barang siapa dia membuka pintu pemberian karena, nah ini satu kalimat ya. Karena mencari ridha Allah Ta'ala. A'tahullahu khairad dunya wal akhirati. Niscaya Allah pasti memberi kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Gitu. Makanya ketika seseorang sakit ya. Ini ada dalam Tanbihul Ghafilin ya. Ketika seseorang sakit sudah berobat kemanapun tidak kunjung sembuh ya. Gitu. Pertama yang dilakukan sabar ya. Dan lakukan dua hal kan. Apa itu? Yang pertama adalah bil ibadati. Tingkatkan ibadahnya. Wal kasabi. Dan tingkatkan usahanya. Nah, maka dianjurkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin di situ. Maka berobatlah kepada orang miskin. Berobatlah kepada orang miskin. Apa maksudnya? Datangi orang miskin, lalu berikan uang. Ketika berobat dia habis berapa? Berikan kepada orang miskin sebanyak ketika berobat. Begitu. Maka orang miskin itu akan muncul rasa suka, rasa senangnya dan berdoa. Doa yang cepat diterima oleh Allah adalah doa ketika seseorang sedang bersenang-senang. Maksudnya ketika seseorang itu merasa senang. Ketika seseorang merasa senang, lalu berdoa, itulah yang diijabah oleh Allah. Nah, itu. Ini yang disebut dengan khairat dunya wal akhirah. Jadi ketika kita membuka pemberian dengan ibtigha'a wajhillahi ta'ala, dengan mencari ridhonya Allah, dia melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah ya. Tadi saya contohnya orang sakit. Kemudian dia memaksimalkan usahanya, yaitu ibtigha'a wajhillah. Dia mencari ridhonya Allah. Ketika sakit, maka dua hal yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah ibadahnya, dan yang kedua maksimalkan usahanya. Semua sudah dijalankan usahanya.
Tinggal satu lagi, ya, minta doa kepada orang miskin dengan cara memberi sesuatu yang ketika kita berobat kita biaya, ya, keluarkan biaya, maka biaya itu dialihkan kepada orang yang miskin, maka tidak dipinta, orang miskin itu akan berdoa, ya, maka Allah akan berikan khairat dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa kebaikan dunia? Ketika tidak disembuhkan, dia akan muncul menerima dengan penyakitnya, maka dosa-dosanya berguguran. Atau khairat dunia yang dimaksud menjadi sembuh penyakitnya, dan dia akan lebih baik daripada sebelumnya. Kalau tidak terjadi khairat dunia, maka khairal akhirah, terjadi kebaikan di akhirat. Allah balas dengan surganya Allah. Begitu. Nah, itu contoh orang sakit, ya. Jadi ketika kita membuka pintu pemberian, di sini syaratnya ini, ibtigho awajhillahi ta'ala. Ketika tidak dibuka yang ini, ibtigho awajhillah, ya Allah tidak akan memberikan khairat dunia wal akhirah. Karena pamrihnya bukan kepada Allah. Ya. Tapi kalau pamrihnya ditujukan kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah, maka Allah pasti akan memberi kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Begitu. Oke, Rosyada, bismillah. Bismillahnya ada lambang lafnya. Nah, begitu. Nyambung nggak? Ini yang dianjurkan, ya, oleh Nabi, ya, bahwa kita itu diperintahkan untuk membuka pintu pemberian ibtigho awajhillah. Itu niscaya Allah pasti memberinya kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu. Ya, jadi kita itu diperintah untuk menjadi pemberi, bukan penerima. Nah, begitu, ya. Nah, begitu. Gimana nih? Azhar Sob, alhamdulillah. Oke. Atau dua-dua, konsep ridho itu ikhlas karena Allah, ya Ustadz. Beda, ridho dan ikhlas itu beda, Pak. Ya, Pak Oto, dua-dua. Kalau ridho itu sikap orang yang menerima. Al-Bahri, terima kasih. Al-Bahri. Kalau ikhlas, sikap orang yang memberi. Ketika kita taat kepada Allah, berarti kita memberi kepada Allah. Memberi ketaatan, maka harus ikhlas. Ketika kita sakit, ketika kita ditimpa kesusahan, itu pemberian Allah. Berarti kita yang menerima harus ridho. Ya. Ingat ya, ridho dan ikhlas itu beda. Ya. Jadi kalau ridho, sikap orang yang menerima. Nah, di sini kan tadi, barang siapa dia membuka pintu pemberian, ibtigho awajhillah, ya, karena mencari ridho Allah. Tuh. Berarti mencari ridho Allah, yang ridhonya Allah. Berarti yang memberi kita, memberi ketaatan. Ketika memberi ketaatan dan Allah ridho, itu yang disebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Gitu. Kitanya senang dan Allahnya ridho. Ya gitu. Ya jadi ini ketika kita memberi ikhlas, itu namanya ibtigho awajhillah. Hanya mencari ridho Allah. Nah, Allah yang menerima ketaatan kita, maka muncul ridhonya. Itu yang dimaksud dengan ibtigho awajhillah. Ya, dan Allah akan membalasnya. Ya, berarti kalau sudah diterima Allahnya ridho, ini balasan Allahnya. A'tahullahu khairat dunya wal akhirati. Ya, begitu. Makanya tadi kembalikan, doakan suami kita, doakan istri kita. Begitu kan? Nah itu, doakan suami kita, doakan istri kita. Agar suami kita pun mengerti.
dan agar istri kita pun mengerti. Nah, gitu. Jadilah orang pemberi, bukan peminta. Kalau peminta, Allah buka pintu kefakiran. Jadi minta terus. Gitu. Karena dia membuka pintu permintaan. Maka Allah pun buka pintu kefakiran. Tapi kalau kita buka pintu pemberian, maka Allah pun buka pula pintu pemberiannya. Begitu. Oke. Hans, khaira kedudukannya sebagai apa Ustaz? Khaira ini maf'ul kedua. Ya Pak Han ya, ini maf'ul kedua. Maf'ul satunya ini Pak. Hu. Jadi a'ta fi'il madi, hu-nya ini domir muttasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Ini maf'ul yang pertama. Allahu fa'ilnya yang dirofakan dengan doma. Khairanya jadi maf'ul bi kedua. Itu. Karena kalau memberi itu butuh maf'ul kedua. Allah pasti memberinya. Nah, apa yang diberi itu? Khairad dunya wal akhirati. Nah, begitu. Butati hartati, oke Ustaz, contoh kalau kita yang ridho seperti apa? Kita yang ridho, misalkan kita itu banyak berbuat dosa. Kemudian Allah balas dengan suatu penyakit. Kita harus menerima. Caranya ridho. Tidak mengeluh. Ini akibat dosa yang saya perbuat. Gitu. Jadi ridho. Nah di situ. Ridho itu sikap menerima pemberian. Gitu. Apapun. Ya, termasuk kita diberi oleh suami. Suami memberinya tidak mencukupi. Ridho. Nah ridho itulah yang nantinya akan muncul keberkahan. Nah begitu. Bisa saja nanti suami bisa memberinya dengan kecukupan. Karena dimudahkan rizkinya oleh Allah. Karena sikap istri yang ridho. Tapi kalau sikap istrinya yang uring-uringan terus, tidak merasa cukup, rizki pun terhalang. Rizki suaminya pun terhalang. Begitu. Ya, jadi suami istri itu emang satu. Rizkinya satu. Ya, jadi berkaitan. Apa yang dilakukannya harus sejalan. Ya, kemarin ada satu akibat ketika seseorang meremehkan, ya, meremehkan dengan perintah-perintah Allah, maka Allah akan berikan 6 akibat. Begitu kan? Itu ada di Fathur Rabbani. Ya. Itu ada. Oke. Apakah suatu penyakit itu disebabkan oleh dosa? Ada 2 hal nih. Allah bisa saja memberikannya sebagai ujian. Seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu tidak banyak, ya, tidak berdosa gitu. Karena sebuah kebencian dari setan. Sikap Ayub yang taat kepada Allah, lalu setan itu memberikan pengajuan karena taatnya Ayub itu karena fasilitas yang Allah berikan, baik kesehatan ataupun kekayaannya. Dan akhirnya Ayub uji dengan penyakit. Itu. Kalau orang baik sakit itu ujian. Tapi kalau pendosa sakit itu pengguguran dosa. Harus berterima kasih kepada Allah. Karena siksanya diturunkan di dunia, bukan di akhirat. Makanya harus ridho, harus sabar gitu. Ketika ridho menerima, maka ampunan Allah siapkan. Dan ketika meninggalnya, maka dia surganya Allah siap untuk menanti kehadirannya. Tuh, begitu. Ya. Jadi ada 2 hal ya. Bisa juga ujian dari Allah untuk meningkatkan makomnya, kedudukannya di sisi Allah. Kalau pendosa yang melakukannya, maka sebagai penggugur dosa agar dia sadar, agar dia menjadi baik. Itulah sifat lembutnya Allah ya kepada hambanya. Ya, seperti itu ya. Rosyada mudah-mudahan. Oke, itu emotnya apa maksudnya? Azhar Sob, mantap Ustadz. Oke, siap. Ya, begitu. Ya.
Oke ya, kita lanjut. Jadi saya baca ulang. Man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba fakrin fid dunya wal akhirah. Wa man fataha baba atiyatin ibtigha'a wajhillahi ta'ala a'tahullahu khairan dunya wal akhirah. Nah, oke. Sekarang kita lanjut, coba lihat di Fathur Rabbani. Gitu ya, emang agak lumayan cara bacanya. Oke. Jakalana barokallah Pak Yai. Oke. Gitu. Di Fathur Rabbani diajarkan bahwa kita itu kalau tergolong orang yang soleh, maka menjadi pemberi, bukan menjadi penerima. Itu. Oke, kita buka ya, kita coba lihat. Oke. Di Fathur Rabbani itu diajarkan kita untuk menjadi pemberi. Ya, jadi bukan menjadi penerima. Nah ini. Ya. Oke. Pangeran bersarung, sedangkan ibunya mempersulit sang ayah untuk bertemu anaknya. Apa ini? Pangeran bersarung apa maksudnya? Sedangkan ibunya mempersulit sang ayah untuk bertemu anaknya. Coba jelaskan lagi pangeran bersarung. Ya. Al-Bahri, alhamdulillah pengajiannya setiap hari kah, Ustaz? Ya, dari Senin hingga Jumat, Pak. Time Iswar halaman berapa? Oke, halamannya 134 ya, 134. Oke. Tapi sebelumnya mau saya jelaskan dulu yang tadi ya, ada masukan tadi. Nah, kenapa? Nah, ini saya batasin dulu ya. Nah, ini nih, ini di halaman 94, ini sebelum ke itu ya, ini ada sebagai tambahan tadi. Nah, seseorang ketika, saya bacakan cepat ya, ketika tidak mengindahkan perintah, gitu kan, tadi kan ada kalimat ibtigha'a wajhillah, gitu kan ya. Kita itu belajar membuka pemberian, gitu kan. Membuka pemberian, diniatkan itu karena mencari ridha Allah, kan tadi ya. Ketika kita tidak mengindahkan perintah, maka akibat yang akan kita alami itu ada 6. Ini ya. Idza qassarul abdu fil amali ibtalahullahu ta'ala bilhammi. Ini. Jadi apabila qassara al abdu, ini qassara ini fi'il madi ya. Fa'ilnya adalah al abdu. Ini fa'ilnya al abdu. Fi-nya huruf jar, al amali majrur yang dijarkan dengan kasroh. Gitu. Apabila seorang hamba menyepelekan, meremehkan, tapi berulang-ulang. Qassara itu maknanya litakfir, maknanya banyak. Jadi dipotong-potong. Ya, kalau meremehkan, meremehkannya berkali-kali. Jadi apabila seorang hamba meremehkan berkali-kali fil amali di dalam beramal. Jadi ketika amal itu datang kepada kita, kita meremehkannya. Ya, contoh, ketika kita jam 8 pagi itu ada waktu duha di situ. Kita meremehkannya, tidak melakukannya. Dan itu berulang-berulang. Atau di waktu zuhur telah tiba, kita tidak segera sholat zuhur. Dan dilakukan berulang-berulang. Ketika kita punya rizki, ada perintah untuk sodako, untuk infak, kita pun meremehkannya.
maka ini akan terjadi. Ibtalahullahu ta'ala bilhammi. Ikut ibunya yang sudah dicerai, tapi istri selalu mempersulit untuk ketemu anaknya. Nah itu pangeran bersarung ya, tadi melanjutkan pertanyaannya. Ini yang disebut masih mengikuti hawa nafsu, tidak mengikut wahyu. Ini pertanyaan dari pangeran bersarung ya. Jadi seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik, jangan mengorbankan anaknya. Karena nafsunya itu nggak boleh ya. Jadi tetap berikan hak anak. Nah itulah seseorang ketika belum mampu melihat sesuatu itu aslinya ya. Sesuatu aslinya karena nafsunya. Nah, ini pertanyaan dari Satria Bersarung ya. Nah, coba saya tulis keterangannya ya. Tapi bukunya di mana ya? Jadi ada satu kalimat waqad ra'aita al-asya'a kama hiya. Nah, bentar ya. Bentar, kita tulis dulu. Dulu ini bukunya di mana? Saya lupa nyimpen bukunya ini. Nah, ini bentar ya. Ada satu kalimat di Fathur Rabbani ya, cuman halamannya nanti saya cari agak lama ya. Kita tulis saja, mudah-mudahan saya masih hafal kalimatnya. Ya. Nurmala butuhnya keridoannya. Pak Haji Muhammad halaman berapa? Bentar Pak Haji, ini ada di Fathur Rabbani ini juga ya, cuman saya halamannya harus nyari. Tapi saya masih ingat kalimatnya. Di sini ada kalimat qad. Ya. Qad ra'aita. Nah ini. Qad ra'aital asya'a. Ini. Qad ra'aita al asya'a gitu. Kama hiya. Nah ini. Ini kalau diartikan diawali dengan qad kalimatnya ya. Qad ini adalah huruf tahqiq. Sungguh engkau pasti mampu melihat al-asya'a segala sesuatu kamahiyya seperti aslinya. Banyak orang melihat sesuatu tidak aslinya, terhalang. Kalau dia mampu melihat segala sesuatu aslinya, siapa dia yang mampu melihat segala sesuatu dengan aslinya? Orang yang sudah mampu menyingkirkan nafsunya. Ya. Di sini ada kalimat nuha nafsahu. Nafsahu gini ya. Nah ini. Nafsa. Ini maf'ul. Nuhanya tuh fi'il amar ya. Fa'ilnya adalah anta. Gitu. Jadi engkau mampu menyingkirkan nafsunya. Bagaimana cara menyingkirkan hawa nafsu? Ada dua hal yang harus dilakukan ketika seseorang mampu menyingkirkan nafsunya. Yang pertama adalah bimujahadatika. Jadi bimuja gini ya. Bimujahadatika, hadatika. Nah. Bimujahadatika. Ini binya huruf jar, mujahadati, majrur yang dijarkan dengan kasrah wa huwa mudhaf. Dengan cara memeranginya. Bimujahadatika. Dengan cara memerangi nafsumu, begitu maksudnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu bimukhalafatika. Bimukhalafatika. Nah ini. Dan yang kedua adalah dengan sikap berbeda dengan nafsumu. Gitu. Jadi dengan dua cara ini
maka seseorang mampu menyingkirkan nafsunya. Ketika seseorang sudah bisa menyingkirkan nafsunya, maka sungguh engkau mampu melihat segala sesuatu aslinya. Contoh, ketika kita melihat suami, maka tampak aslinya bahwa suami adalah sosok orang yang harus ditaati. Ketika kita melihat istri kita, suami pun akan mampu melihat aslinya bahwa istri adalah orang yang diamanahi oleh Allah untuk dibimbingnya, untuk berada di pinggirnya, di sampingnya untuk menuju ridhonya Allah. Ya, itu mampu melihat aslinya. Ketika seseorang melihat anaknya, maka dia mampu melihat aslinya. Anak itu apa gitu. Anak itu adalah amanah dari Allah yang wajib kita didik. Ya, wajib kita didik. Dia mampu melihat aslinya. Jadi tidak akan terjadi penghalang seperti tadi. Ketika kedua orang tuanya bercerai, maka ibunya menghalangi ayahnya ketemu anaknya. Itu jelas. Dia belum mampu menyingkirkan nafsunya. Yang di depannya adalah nafsunya. Coba perangi dia. Maksudnya nafsunya diperangi. Atau bersikap berbeda dengan keinginan nafsunya. Keinginan nafsunya itu pengen menghalangi ayahnya untuk menemuinya. Jangan turuti. Itu namanya bersikap berbeda. Begitu. Ya. Begitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah begitu. Jadi ketika dua hal bisa kita lakukan, maka nafsu tersingkir. Ketika nafsu tersingkir, maka seseorang mampu melihat segala sesuatu itu aslinya. Ya, kalau melihat segala sesuatu aslinya, maka yang dilakukannya adalah memberikan haknya. Memberikan haknya. Tidak memperlambat. Tidak menunda-nunda haknya. Tetapi memberikan haknya. Nah, seperti itu ya. Tadi Satria Bersarung, mudah-mudahan ada gambarannya. Oke, ini ya. Ini ada di Fathur Rabbani, sebetulnya cuman saya harus nyari halaman berapa gitu ya. Nah, ini. Jadi ini. Jadi seseorang akan mampu melihat segala sesuatu itu aslinya ketika dia mampu menyingkirkan hawa nafsunya. Bagaimana cara menyingkirkan hawa nafsu? Yang pertama adalah memeranginya. Memerangi nafsumu, maksudnya begitu ya. Memerangimu itu maksudnya nafsumu. Dan yang kedua, berbuat berbeda. Ya, berbeda dengan nafsumu. Nah, itu yang dimaksud seperti itu.